Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faisal Arif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indah Prastata PGRI, lebih tepatnya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya di sini akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah perang terbesar dan paling mematikan dalam sejarah dunia, yang melibatkan lebih dari 30 negara. Perang berdarah berlangsung selama 6 tahun sampai sekutu mengalahkan Nazi, Jerman dan Jepang pada tahun 1945. Berlangsung antara tahun 1939 dan 1945. Perang Dunia II adalah konflik global yang membagi dunia menjadi dua aliansi militer. Kekuatan Aksis terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Kemudian sekutu terdiri dari berbagai besar negara di dunia yang bersatu untuk menentang kekuatan Aksis. Sekutu dipimpin terutama oleh Inggris, Prancis, dan kemudian Amerika Serikat. Pertama ini penyebab dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah keinginan Jerman untuk membalas dendam akibat perjanjian Versailles. Jerman merasa dikhianati dengan penandatanganan gencatan senjata di Komeng pada 11 November 1918. Di tengah kerusuhan politik dalam negeri yang didorong oleh kontes sipil yang kelelahan perang dan kelaparan. Beberapa agitator terkenal yang saat itu adalah orang Yahudi sayap kiri yang memicu teori konspirasi tentang ketidaksetiaan Bolshevik Yahudi yang kemudian mendapatkan banyak perhatian ketika Hitler meletakkan dasar psikologis dalam mempersiapkan Jerman untuk orang lain. Pengalaman yang buruk dari Perang Dunia Pertama membuat negara-negara pemenang dan rakyatnya putus asa untuk menghindari pengulangan atas desakan Prancis. Ketentuan perjanjian Versailles sangat menghukum dan membuat rakyat Jerman merasa menjadi korban. Oleh karena itu, orang Jerman yang nasionalis semakin terbuka terhadap ide-ide yang diajukan oleh siapapun yang menawarkan kesempatan untuk memperbaiki penghinaan terhadap Versailles. Lalu penyebab Perang Dunia yang Kedua itu karena merosotkan ekonomi. Kemerosotan ekonomi hampir selalu berhasil menciptakan kondisi pergolakan sipil, politik, dan internasional. Hyperinflasi yang menghantam Jerman dengan keras pada tahun 1923 sampai 1924 memfasilitaskan perkembangan awal karir Hitler saat itu. Meskipun pemulihan juga terjadi, kerapuhan Republik Weimar terungkap oleh kehancuran global yang melanda pada tahun 1929. Depresi hebat berikutnya pada gilirannya membantu menciptakan kondisi seperti pengangguran yang meluas yang memfasilitasi kebangkitan fatal Partai Sosialis Nasional menjadi terkenal. Lalu penyebab Perang Dunia Kedua yang ketiga adalah karena ideologi Nazi. Hitler mengeksploitasi perjanjian Versailles dan kebanggaan Jerman yang terluka serta kekalahan dalam perang dengan menanamkan rasa kebanggaan nasional yang baru. Hal ini sebagian berdasarkan pada retorika kami dan mereka yang mengidentifikasi bangsa Jerman dan supremasi Arya atas semua ras lain. Di antaranya penghinaan khusus disediakan untuk Turkmenistan, Slavia Romawi, dan Yahudi. Kondisi ini memiliki konsekuensi yang mengerikan selama tahun-tahun hegemoni Nazi karena mereka mencari solusi akhir untuk pertanyaannya Yahudi. Pada awal tahun 1925,
Melalui penerbitan Mein Kampf, Hitler telah menguraikan niat untuk menyatukan Jerman di seluruh Eropa di wilayah yang dibangun kembali yang mencakup Austria sebelum mengamankan bidang tanah yang luas di luar Reich baru yang akan memastikan swasembada. Pada Mei 1939, ia secara eksplisit menyebut perang yang akan datang terkait dengan pengejaran Lebensraum ke timur. Dengan ini merujuk ke seluruh Eropa Tengah dan Rusia hingga Volga. Lalu penyebab Perang Dunia selanjutnya, yakni munculnya ekstremisme dan aliansi dari Perang Dunia Pertama. Eropa mulai banyak berubah dengan petak-petak politik diambil oleh pemain di ekstrem kanan dan kiri. Selain diidentifikasi oleh Hitler sebagai musuh utama masa depan dan dia waspada terhadap Jerman yang terperangkap secara teritorial antara Uni Soviet dan Timur dan Spanyol Bolshevik bersamaan dengan pemerintah Prancis sayap kiri di barat. Karena itu, ia memilih untuk campur tangan dalam perang saudara Spanyol untuk memperkuat kehadiran sayap kanan di Eropa sambil menguji efektivitas angkatan udara barunya dan taktik Blitzkrieg yang dapat membantunya. Selama waktu ini, persahabatan antara Nazi Jerman dan fasis Italia diperkuat dengan Mussolini juga ingin melindungi hak Eropa sambil mendapatkan tempat pertama yang mendapat manfaat dari ekspansionisme Jerman. Jerman dan Jepang menandatangani Fakta Anti-Komintern pada November 1936. Jepang semakin tidak mempercayai Barat setelah kehancuran Wall Street dan mengadakan rancangan untuk menaklukkan Cina dan Manchuria dengan cara yang menggemakan tujuan Nazi di timur Eropa. Secara dangkal, perjanjian diplomatik yang paling tidak mungkin dibuat pada Agustus 1939 ketika Fakta Non-Agresi Nazi Soviet yang ditandatangani dalam perjanjian ini. Kedua kekuatan secara efektif mengukir zona penyangga yang ada di antara mereka di Eropa Timur dan membuka jalan bagi invasi Jerman ke Polandia. Lalu penyebab Perang Dunia selanjutnya ini adalah karena kegagalan appeasement terhadap Jerman. Solarisme Amerika adalah respon langsung terhadap peristiwa Eropa pada tahun 1914 sampai 1918 yang akhirnya melibatkan Amerika Serikat. Hal ini membuat Inggris dan Prancis yang sudah ketakutan dengan prospek perang lain tidak memilih sekutu kunci dalam diplomasi dunia selama periode antar perang yang menegangkan. Hal yang paling sering disorot adalah dalam kaitannya dengan Liga Bangsa-Bangsa yang ompong, produk lain dari Versailles yang secara terang-terangan gagal dalam mendatanya untuk mencegah konflik global kedua. Pertengahan 1930-an, Nazi mempersenjatai kembali Jerman terlepas dari perjanjian Versailles dan tanpa sanksi atau protes dari Inggris atau Prancis. Luftwaffe didirikan, pasukan angkatan laut diperluas dan wajib militer diperkenalkan dengan terus mengabaikan perjanjian. Pasukan Jerman menduduki kembali Rhineland pada bulan Maret 1936. Secara bersamaan, perkembangan ini menambah legenda Hitler di Jerman dan menyediakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan sambil mendorong Führer untuk mendorong appeasement atau penanganan asing hingga batasnya. Neville Chamberlain, Perdana Menteri Inggris dari tahun 1937 sampai 1940, adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan upaya appeasement Nazi Jerman. Kondisi pembalasan yang ditempatkan Jerman pada Versailles berarti bahwa banyak penentang potensial lainnya untuk Hitler memilih
mengakui hak Jerman untuk mengklaim Sudetenland pada menyelesaikan Anschluss Austria daripada menghadapinya dan beresiko memusuhi perang. Sikap ini menghasilkan penandatanganan perjanjian Munich tanpa mempertanyakan tuntutan Hitler yang sangat mengejutkan yang dirayakan Chamberlain kembalinya ke Inggris. Prevensi yang luar biasa untuk perdamaian di antara warga Inggris dan Prancis harus berlaku di tahun-tahun sebelum 1939. Hal ini disorot oleh acungan jempol Churchill yang orang lain memperingatkan ancaman Hitler sebagai penghasut perang. Ada perubahan besar dalam opini publik menyusul pengembalian sisa Cekoslowakia oleh Hitler pada Maret 1939 yang dengan hina mengabaikan perjanjian Munich. Chamberlain kemudian menjamin kedaulatan Polandia, garis batas yang dipaksakan oleh prospek dominasi Jerman di Eropa. Meskipun masih banyak yang memiliki untuk percaya bahwa prospek perang yang sekarang tak terhindarkan itu terpikirkan. Tindakan Jerman pada 1 September 1939 menandai dimulainya konflik besar baru di Eropa hanya 21 tahun sejak berakhirnya perang untuk mengakhiri semua perang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.